Hati yang bersih adalah cermin yang jernih. Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi keberkahan di tiap langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, hati manusia ibarat sebuah cermin. Jika cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan cahaya dengan jernih. Namun, jika ia tertutup oleh debu dosa, iri hati, dan kesombongan, maka pantulan yang terlihat hanyalah bayangan yang samar dan penuh ilusi. Hati yang bersih akan memancarkan kebaikan, ketulusan, dan kedamaian dalam hidup. Sebaliknya, hati yang kotor akan dipenuhi kegelisahan, kebencian, dan kesesatan. Lalu, apakah mungkin hati yang kotor bisa bersih kembali? Dalam kisah kali ini kita akan belajar bagaimana kita harus bersikap dalam menjaga hati. Mari kita simak kisah inspiratif ini. Semoga membawa hikmah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari, lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan, menerangi jalanan yang masih dipadati kendaraan. Di balik kemewahan ibu kota, ada hiruk-pikuk yang tak pernah benar-benar padam. Dimas baru saja keluar dari kantor, setelah bekerja hingga larut malam. Ia melangkah ke parkiran basement, dengan wajah lelah. Pikirannya masih dipenuhi dengan pekerjaan yang sedang ia tangani, di tempatnya bekerja. Saat mengendarai motor hitamnya keluar dari area kantor, pikirannya sibuk dengan notifikasi ponselnya yang terus berbunyi. Ia melirik layar sekilas, saat itulah motornya bersenggolan dengan motor seorang pengemudi ojek online. Motor itu oleng, pengemudinya hampir jatuh, tetapi berhasil menyeimbangkan diri tepat waktu. Dimas mengerem mendadak, turun dari motornya dengan ekspresi kesal. Astaga, nggak lihat jalan apa? Kita bisa nabrak lebih parah kalau kamu nggak hati-hati, kata Dimas. Pengemudi ojek itu, seorang pria berusia sekitar 30-an, dengan jaket hijau yang lusuh, menatap Dimas dengan tenang. Maaf bang, saya tadi udah jaga jarak, tapi mungkin abang lagi nggak fokus, balas Fajar. Dimas mengerutkan dahi. Ia tak suka disalahkan. Lah, saya yang salah? Ini motor saya yang lecet, tahu nggak? Emang kamu bisa ganti rugi? Timpal Dimas. Fajar menghela napas, dan mengamati motor Dimas. Lecetnya kecil, hampir tak terlihat di bodi motor hitam mengkilap itu. Kalau abang mau ganti rugi, saya nggak bisa bayar bang. Buat makan sehari-hari aja pas-pasan, kata Fajar. Dimas melipat tangan di dada, memandangi pria di hadapannya. Ia ingin terus marah, tetapi ada sesuatu dari cara bicara Fajar yang membuatnya sedikit ragu. Tapi saya mau tanya bang, motor abang ini mahal kan? Tanya Fajar. Jelas, harganya mungkin lebih dari gaji kamu setahun, jawab Dimas. Fajar tersenyum kecil, bukan dengan nada merendahkan, melainkan penuh pengertian. Iya, saya percaya. Tapi abang masih marah buat lecet kecil kayak gini. Kenapa bang? Kalau hati abang bersih, abang nggak bakal lihat semua hal sebagai masalah. Hati itu kayak cermin bang. Kalau kotor, kita nggak bisa lihat yang sebenarnya, kata Fajar. Kata-kata itu seolah menusuk langsung ke hati Dimas. Ia menatap Fajar tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya Dimas menghela napas panjang. Ya udahlah, saya nggak bakal ribet soal ini, kata Dimas. Fajar tersenyum lega. Makasih bang, hati-hati di jalannya, balas Fajar. Dimas kembali ke motornya. Saat ia mengemudi pulang, kata-kata Fajar terus berputar di benaknya. Hati itu kayak cermin. Kalau kotor,
kita nggak bisa lihat yang sebenarnya. Entah kenapa, kalimat itu membuatnya gelisah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dimas duduk sendirian di sebuah coffee shop. Secangkir kopi tersaji di hadapannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan Fajar, si pengemudi ojek online yang tanpa sadar mengusik pikirannya. Kata-kata pria itu masih terngiang di kepalanya. Hati itu kayak cermin. Kalau kotor, kita nggak bisa lihat yang sebenarnya. Dimas mengusap wajahnya, merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kenapa aku kepikiran omongan orang yang bahkan tidak aku kenal? Saat sedang melamun, matanya menangkap sosok yang familiar di seberang jalan. Fajar. Ia sedang duduk di warung kopi kecil, bersama beberapa temannya, tertawa lepas, meski hanya dengan segelas kopi dan gorengan. Dorongan aneh membuat Dimas berdiri. Ia berjalan keluar dari coffee shop dan menyeberang ke warung kopi sederhana itu. Fajar, panggil Dimas. Fajar yang sedang menyeruput kopi langsung menoleh. Wajahnya sedikit terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum ramah. Mas yang kemarin ya? Kok bisa ketemu di sini? Sahut Fajar. Harusnya saya yang tanya gitu, saya lihat kamu dari sana. Saya duduk sebentar boleh? Ujar Dimas, sedikit canggung. Tentu Mas. Silakan. Jawab Fajar sambil mempersilahkan untuk Dimas duduk. Dimas duduk di bangku kayu yang sedikit reot. Bau gorengan bercampur aroma kopi panas memenuhi udara. Suasana di sini sangat berbeda dari kafe tempatnya tadi. Sering nongkrong di sini? Tanya Dimas. Iya Mas. Murah, enak, rame. Jadi betah. Jawab Fajar dengan tetap tersenyum ramah. Dimas menatap wajah Fajar. Meski hidup sederhana, pria itu terlihat bahagia. Tidak ada beban yang tampak di matanya. Kamu beneran gak pernah ngerasa hidup ini berat? Tanya Dimas memulai topik pembicaraan. Fajar tertawa kecil. Jujur, berat Mas. Kadang orderan sepi, kadang motor mogok, kadang diperlakukan gak adil sama penumpang. Jawab Fajar. Terus, kok kamu masih bisa ketawa? Selidik Dimas. Fajar tersenyum, lalu menunjuk ke langit malam Jakarta yang dipenuhi lampu-lampu gedung tinggi. Abang lihat gedung-gedung itu? Ucap Fajar. Ya, kenapa? Jawab Dimas bingung. Dari sini kelihatan tinggi banget kan? Tapi kalau abang naik ke lantai paling atas, kelihatannya biasa aja. Ucap Fajar. Dimas terdiam, mencoba memahami maksudnya. Masalah dalam hidup juga gitu Mas. Kalau kita lihat dari bawah, rasanya tinggi banget, kayak nggak bisa dilewatin. Tapi kalau kita naik, kita bisa lihat semuanya dengan lebih jelas. Lanjut Fajar. Dimas merenung. Ia selalu merasa hidupnya penuh tekanan, padahal mungkin ia hanya belum melihat dari sudut yang lebih luas. Jadi menurutmu, saya harus naik ke atas dulu biar bisa lihat semuanya lebih jelas? Tanya Dimas. Fajar mengangguk. Iya Mas. Naik itu bukan soal jabatan atau duit, tapi soal hati. Kalau hati kita bersih, kita bisa lihat segalanya lebih jernih. Fajar menjelaskan. Dimas menatap kopinya yang sudah mulai dingin. Mungkin selama ini hatinya memang terlalu penuh dengan ambisi dan ego, hingga ia lupa melihat hal-hal kecil yang sebenarnya penting. Malam itu, ia pulang dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mulai mempertanyakan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Kini ia duduk diam di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop dengan ekspresi kosong. Berita tentang perusahaannya menyebar dengan cepat. Startup teknologi ternama tersandung kasus hukum akibat dugaan manipulasi keuangan. Dimas mengepalkan tangan. Ini bukan salahnya, tetapi karena ulah mitra bisnisnya yang curang. Namun akibatnya,
Nama baik perusahaannya hancur, investor menarik dana mereka, dan rekening pribadinya mulai menipis. Ponselnya berdering. Itu dari Anton, teman yang dulu selalu ada di sekelilingnya saat ia masih di puncak kesuksesan. "Halo Ton, kamu pasti udah dengar beritanya kan?" Jawab Dimas sesaat setelah menjawab telepon dari Anton. "Iya Dim, saya sudah dengar. Gimana keadaan kamu?" Tanya Anton dari seberang telepon. "Sedang nggak baik-baik aja bro. Saya butuh bantuan, setidaknya ada proyek atau investasi kecil yang bisa bikin saya bertahan." Jawab Fajar dengan nada lesu. Hening di seberang sana. "Wah Dim, maaf banget. Saya juga lagi sibuk banget sama proyek lain. Kayaknya nggak bisa bantu dulu ya." Jawab Anton. "Serius Ton? Padahal dulu saya yang ngenalin kamu ke banyak klien." Tanya Fajar sedikit frustasi. "Saya ngerti Dim. Tapi kamu tahu sendiri gimana bisnis. Saya nggak bisa ambil risiko sekarang. Sorry banget, ya." Sambungan terputus. Dimas menatap ponselnya dengan ekspresi pahit. Satu persatu orang yang dulu mengelilinginya, mulai menghilang. Ia mengira mereka adalah teman sejatinya, tetapi kenyataannya, mereka hanya ada saat ia berjaya. Frustrasi, Dimas mengambil jaketnya dan keluar dari apartemennya. Ia mengendarai motor menuju tempat yang tak ia duga sebelumnya, warung kopi tempat Fajar biasa nongkrong. Setelah parkir, ia turun dan menemukan Fajar sedang duduk sendirian, menyeruput kopi hitamnya dengan tenang. "Mas Dimas," panggil Fajar. Dimas duduk di hadapannya tanpa banyak bicara. Ia menatap gelas kopi di depan Fajar, lalu menghela napas panjang. "Saya lagi kacau Jar," ucap Dimas seraya tertunduk lesu. Fajar menaruh gelasnya dan menatap Dimas dengan sabar. "Kenapa Mas?" tanya Fajar. Dimas tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. "Perusahaan saya bangkrut. Orang-orang yang dulu dekat sama saya semua pergi. Bahkan sahabat saya sendiri nggak mau bantu." Jawab Dimas. Fajar tidak langsung menanggapi. Ia menyesap kopinya lagi sebelum berkata, "Hidup ini memang begitu Mas. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi waktu kita di bawah, kita jadi bisa lihat siapa yang benar-benar peduli sama kita." Seru Fajar. Dimas menunduk, meremas tangannya sendiri. "Saya ngerasa kosong Jar. Selama ini saya pikir kesuksesan bakal bikin saya bahagia. Tapi sekarang, saya nggak tahu lagi apa yang saya cari." Keluh Dimas. Fajar tersenyum tipis. "Mungkin Mas, selama ini Mas cuma lihat dunia dari satu sisi aja." Terang Fajar. Dimas mengerutkan kening. "Maksudnya?" tanya Dimas penasaran. "Mas pernah lihat kaca jendela yang kotor? Dari luar, kelihatan suram. Tapi kalau kita bersihkan, kita bisa lihat pemandangan yang sebenarnya." Jelas Fajar. Dimas terdiam. Mungkin selama ini hati Mas Dimas penuh sama hal-hal yang bikin semuanya kelihatan buruk. Ego, ambisi, rasa takut. Sekarang, saat semuanya runtuh, mungkin ini saatnya Mas mulai ngelap cermin itu. Terang Fajar. Dimas terhenyak. Kata-kata Fajar sederhana, tapi terasa dalam. "Tapi gimana caranya?" tanya Dimas lagi. Fajar tersenyum. "Besok ikut saya Mas. Ada sesuatu yang pengen saya tunjukin." Pinta Fajar. Dimas tak tahu apa yang Fajar maksud, tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ingin mendengarkan. Jakarta masih pagi, ketika Dimas menepikan motornya di depan sebuah gang kecil. Ia turun dengan wajah penuh tanya. "Kita kemana Jar?" tanya Dimas penasaran. Fajar, yang sudah menunggunya dengan motor di tepi jalan, tersenyum. "Ayo ikut saya Mas. Kita jalan kaki sedikit." Jawab Fajar. Dimas melirik sepatu kulit mahal yang ia kenakan, dan menghela napas. Tanpa banyak protes, ia mengikuti Fajar memasuki gang sempit itu. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kecil yang berdempetan.
Udara pagi bercampur aroma masakan dari dapur-dapur warga. Beberapa anak kecil berlarian dengan wajah ceria, meski pakaian mereka sederhana. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan kecil, yang ternyata adalah panti asuhan. Seorang wanita paruh baya menyambut mereka dengan senyum hangat. "Fajar, wah, udah lama nggak mampir. Ini siapa?" Sambut Bu Rina sembari bertanya. "Ini Mas Dimas, Bu. Teman saya. Mas Dimas, ini Bu Rina, yang mengelola panti ini," terang Fajar. Dimas menjabat tangan Bu Rina dengan sopan. Matanya berkeliling, melihat anak-anak yang sedang belajar dan bermain di halaman kecil. "Kamu sering kesini, Jar?" Dimas bertanya. "Iya, Mas. Kalau ada rezeki lebih, saya bawain makanan atau bantu sekedar ngajarin mereka baca," jawab Fajar. Dimas terdiam. Selama ini ia menghabiskan uangnya untuk kemewahan, sementara Fajar, yang penghasilannya jauh lebih kecil, masih menyisihkan untuk orang lain. Seorang anak perempuan berlari ke arah mereka. "Kak Fajar," sahut Rani. Rani, gimana sekolahnya?" Fajar balik bertanya. "Seru, Kak. Aku dapat nilai bagus di ulangan kemarin," terang Rani. Fajar tersenyum, dan mengacak rambut Rani dengan lembut. "Wah, hebat. Nanti kakak bawain hadiah ya," timpal Fajar. Dimas hanya diam, mengamati. Ada ketulusan dalam cara Fajar berbicara dengan anak itu. "Kamu beneran gak capek, Jar? Hidup kamu sendiri aja udah berat," Dimas bertanya kepada Fajar. Fajar menoleh dan tersenyum. "Mas, saya justru belajar bersyukur dari mereka. Lihat anak-anak ini. Mereka nggak punya banyak, tapi mereka bahagia. Mereka nggak sibuk mikirin apa yang hilang, tapi apa yang mereka punya," terang Fajar. Dimas terdiam. Ia mulai merasa malu pada dirinya sendiri. "Saya selama ini terlalu sibuk ngejar sesuatu yang nggak jelas ya," kata Dimas menyesal. "Bukan nggak jelas, Mas. Mungkin Mas Dimas cuma belum tahu apa yang benar-benar penting," Fajar menjelaskan. Dimas menarik napas panjang. Kata-kata Fajar terasa lebih masuk akal daripada semua seminar motivasi yang pernah ia ikuti. Hari itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Dimas merasa ada cahaya kecil yang menyinari hatinya. Matahari mulai condong ke barat ketika Dimas dan Fajar duduk di bangku kayu di depan panti asuhan. Anak-anak masih bermain riang, tawa mereka mengisi sore yang hangat. Namun, di dalam hati Dimas, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia sudah menghabiskan hari di sini, melihat dunia yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Perlahan, ia mulai memahami apa yang selama ini luput dari dirinya. "Jar, saya pengen nanya sesuatu," Dimas bertanya. Fajar menyesap kopi hitam yang tadi diseduh Bu Rina. "Apa, Mas?" timpal Fajar. Dimas menatap anak-anak yang berlarian di halaman kecil. "Gimana caranya kamu bisa sebahagia ini? Padahal hidup kamu nggak gampang," tanya Dimas makin penasaran. Fajar tersenyum, matanya memancarkan ketenangan. "Karena saya nggak ngukur kebahagiaan dari apa yang saya punya, Mas. Tapi dari hati yang bersih," Fajar menjawab dengan penuh keyakinan. Dimas mengerutkan kening. "Maksudnya?" Dimas bertanya lagi. Fajar menghela napas pelan, lalu menunjuk ke jendela kaca panti yang agak berdebu. "Lihat kaca itu, Mas. Kalau kotor, kita nggak bisa lihat apa yang ada di luar dengan jelas, bukan?" Fajar balik bertanya sambil menunjuk ke arah jendela. Dimas mengangguk. Begitu juga hati. Kalau hati kita dipenuhi amarah, dendam, dan keserakahan, kita nggak bakal bisa lihat kebahagiaan yang sebenarnya. Kita bakal terus ngejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Fajar menjelaskan. Dimas terdiam, merenungkan kata-kata itu. Selama ini, hidupnya hanya berisi ambisi. Ia selalu mengejar sukses, uang, pengakuan. Tapi setelah semuanya hilang, ia baru sadar, ia tidak pernah benar-benar bahagia.
Saya kayaknya selama ini hidup di balik kaca yang kotor ya? Tanya Dimas. Fajar tersenyum. Mungkin. Tapi kaca itu bisa dibersihin, Mas. Pelan-pelan. Timpal Fajar menyemangati. Dimas menatap langit yang mulai berubah warna, jingga bercampur biru. Kamu bener, Jar. Saya nggak mau terus-terusan hidup dalam ilusi. Saya mau mulai ngelap kaca itu. Dimas mengakui. Fajar menepuk bahu Dimas dengan bangga. Bagus, Mas. Bersihin hati itu kayak ngebersihin kaca. Nggak bisa sekali usap langsung jernih, tapi kalau terus dijaga, lama-lama cerminnya bakal ngasih pantulan yang jelas. Kata Fajar. Dimas tersenyum untuk pertama kalinya, setelah sekian lama. Hari itu, di sebuah sudut kecil Jakarta, seorang pria yang dulu hanya mengenal ambisi, akhirnya mulai menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dan hatinya, untuk pertama kalinya, mulai benar-benar jernih. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini, bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hati yang bersih, adalah cermin yang jernih. Jika hati kita dipenuhi keikhlasan, zikir, dan prasangka baik, maka kehidupan pun akan terasa lebih damai, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha membersihkan hati dengan taubat, memperbaiki niat, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjaga hati kita tetap berprasangka baik. Jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.